Halo pencinta PC Kerehore, buat kalian yang di akhir tahun ini pengen rakit PC gaming murah, nih saya kasih rakitan PC 1 jutaan yang sudah bisa gaming kencang, pakai banyak part baru dan upgradable. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan PC kali ini punya Mas Wiki dari Mojokerto, dan rakitan kali ini walaupun murah pakai beberapa part baru dan bergaransi. Bisa main Genshin Impact 1080p 55 fps. Yuk kita langsung saja ke komponennya. Pertama kita mulai dari paket motherboard. Ya, saya beli paketan motherboard biar lebih simpel, nggak beli di beberapa toko. Dapat di harga 260.000 dalam kondisi bekas dan sudah termasuk ongkir. Isinya prosesor i3 3240. Ini adalah prosesor i3 generasi ketiga, soket LGA 1155, memiliki 2 core dan 4 thread dengan frekuensi 3,4 GHz. TDP-nya 55 watt dan punya iGPU Intel HD 2500 yang performanya ampas sekali. HSF-nya pakai HSF standar Intel dan motherboardnya pakai motherboard H61 dari ECS. Outputnya standar, cuman ada VGA dan port-portnya juga standar semua. Lanjut untuk RAM-nya, kita pakai RAM 16GB dari Hynix baru. Per kepingnya 8GB harganya 74.000, atau 2 kepingnya harganya 148.000. Untuk storage-nya saya cuma pakai SSD 256GB tanpa harddisk. Pakai SSD SATA RX 7 256GB baru. Oh ya teman-teman, satu saran dari saya, setelah rakit ratusan PC nggak usah terlalu mikir pakai SSD yang tipe mana. Cari aja yang murah dan beli di toko yang sudah jual ribuan barang. SSD dan RAM itu dua part yang paling gampang untuk klaim garansi dibandingkan part yang lainnya. Harga SSD 256GB dari RX 7 adalah 195.000. Untuk PSU-nya pakai PSU standar baru, garansinya 1 tahun. Loh, kenapa pakai PSU beginian Mas? Pertama karena untuk menekan budget. Kedua karena sistem kali ini walaupun pakai VGA, full load-nya itu cuma 100 watt. Pakai PSU Power Max 500 watt. PSU ini jangan dipakaikan VGA dengan pin power ya. Nanti VGA kalian bisa rusak. Harga PSU standar baru adalah 130.000. Sudah termasuk dapat kabel power. Part selanjutnya VGA, pakai R7 350 2GB 128-bit GDDR5. Ini adalah salah satu VGA baru yang saya rekomendasikan. Harganya sekarang sedikit naik ya. Kemarin itu 414.000, naik jadi 419.000. Performa gamingnya di atas GT 740 dan sedikit di bawahnya GT 1030 GDDR5. Buat yang pengen lihat perbandingannya, ada di video saya yang ini. Part terakhir, casing. Pakai casing bekas saja ya, yang penting normal dan nggak korosi. Harganya 60.000, cuman ongkirnya lumayan mahal, jatuhnya hampir 100.000 kalau sama ongkir. Yuk kita total rakitan PC kali ini. Paket motherboard i3 Gen 3 dan H61 260.000, RAM 16GB DDR3 174.000, SSD 256GB 195.000, PSU Power Max 130.000, casing bekas 60.000 dan VGA R7 350 419.000. Total harganya 1.238.000. Harga ini belum termasuk ongkir ya. Link pembelian lengkap ada di deskripsi video. Nah, ini kan motherboard dan casingnya itu masih pakai bekas. Kalau teman-teman mau full part baru, harganya segini. i3 3240 plus fan, garansi 1 tahun 115.000. Motherboard H61 baru dengan NVMe 250.000, RAM 16GB 174.000, SSD 256GB 195.000, VGA R7 350 419.000. Paket casing dan PSU baru 245.000. Totalnya jadi 1.398.000, selisih hampir 200.000 dengan yang tadi. Opsi upgrade. Apa
saja yang bisa di-upgrade dari PC ini? Untuk yang pertama pasti ganti dulu PSU-nya ya. Ganti ke PSU 80 Plus. Setelah itu upgrade prosesornya. Bisa ganti ke i5 3470 atau ke i7 3770. Selanjutnya tambah harddisk untuk isi game lebih banyak. Lalu casingnya diganti biar makin ganteng. Dan VGA-nya juga bisa di-upgrade nanti sampai GTX 1650 kalau PSU-nya sudah 80 Plus. Selanjutnya, uji daya. Apakah PC ini hemat daya? Yuk langsung kita tes. Ketika idle, PC ini menyerap daya 47 watt. Sedangkan ketika full load gaming GTA 5 dapat 97 sampai 101 watt. Hemat daya bukan? Selanjutnya, uji sintetis. Kita tes prosesornya pakai Cinebench R15 Multicore, dapat skor 285 CP dengan suhu maksimalnya 58 derajat. Dingin banget coy. Ini skor yang mirip banget dengan prosesor A10 7800. Kita lanjut ke uji GPU-nya R7350 pakai Unigine Heaven di setting 900 milo, dapat skor 1545 dengan suhu maksimal GPU di 54 derajat. Lalu kita uji pakai 3D Mark Firestrike di 1080p, dapat skor 2516. Sedangkan kalau GT740 cuma dapat grafik skor 2111. Terakhir, uji gaming. Seperti biasa kita uji PC kali ini dengan 10 game. Game yang pertama PES 2021 di setting 900 pilo, dapat 40-an FPS. Baru kali ini saya rakit PC 1,2 juta, bisa main PES 2021 900p dan dapat FPS yang lumayan tinggi. Mantep banget ini VGA-nya. Game yang kedua GTA 5 offline, setting 1080p normal, dapat 40-an FPS. Lanjut kita ke game e-sport Valorant, setting 1080p low, dapat FPS stabil di atas 100. Game selanjutnya Genshin Impact di setting 1080p lowest, dapat FPS yang lumayan tinggi, hampir menyentuh 60 FPS. Lanjut ya, kita ke game wibu lagi. Wuwa di setting 1080p low, sayangnya FPS-nya masih dapat di bawah 30. Sebaiknya kalau teman-teman mau main game ini, main aja di resolusi 1080p atau 720p saja untuk mengejar FPS stabil di 30. Selanjutnya kita main Minecraft di launcher versi 1.21.4 dengan Optifine di setting 1080p, grafiknya fast, distance rendersnya 8 chunks dan dapat FPS di atas 100. Game yang ketujuh, Dota 2 di setting 1080p fastest, ketika laning dapat 50-an FPS dan ketika war turun ke 30-an, kadang bisa turun sampai 27 FPS. Game yang ke-8 Grounded. Ini game request ya dari Mas Wiki. Saya kira ini game ringan karena ukurannya kecil, ternyata berat coy. Di setting 720p low aja kita cuman bisa dapat FPS belasan.
Selanjutnya game Shadow of the Tomb Raider setting 720p low, dapat FPS rata-rata 35. Game yang terakhir, Far Cry New Dawn setting 720p low, dapat FPS rata-rata 35. Kesimpulan, semakin kesini harga PC lawas semakin murah. Sekarang 1,2 juta sudah bisa rakit PC pakai RAM 16GB, SSD 256GB, VGA nya baru dan PSU baru. Dengan banyaknya komponen baru kemungkinan akan lebih awet. Lalu PC ini juga hemat daya, bisa untuk rumah 450 VA. Untuk kekurangannya hampir gak ada ya. Paling kekurangannya itu karena ini masih pakai i3 Gen 3. Kalau pakai i3 Gen 4 atau di atasnya mungkin performanya akan lebih cakep. Kalau menurut teman-teman nih, kira-kira rakitan 1,2 juta sekarang bisa dapat rakitan kayak gimana ya? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi saya di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada saran dan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.